Tadi kan saya mengajarkan kalimat ini, saudaraku, ya. Kalimat yang lindungi aku sampai di rumahmu. Jadi pemberitaan firman Tuhan ini melindungi ibu-ibu yang sekarang tertindas, kecewa, merasa gagal hidup, tidak berharga, terkhianati, direndahkan, terinjak-injak. Mari dengarkan firman ini, ya. Minta perlindungan Tuhan sampai rumah Bapa. Juga untuk ibu-ibu yang sekarang tidak memiliki persoalan seperti orang pada umumnya. Ekonomi baik, rumah tangga baik, semua running well, ya. Anda juga butuh perlindungan oleh firman ini. Jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh, jangan lupa diri. Hidup kita di dunia ini singkat, ya. Hidup kita di dunia ini singkat. Jangan kita menjadi sombong karena hidup kita di dunia ini singkat. Jangan sampai kita lupa bahwa tujuan kita itu langit baru, bumi baru. Nah, ini yang pertama. Harus diingat, ini yang pertama. Yang kedua, persoalan pergumulan hidup itu, saudaraku, bisa menghancurkan kita. Artinya karakter kita menjadi rusak, watak kita buruk. Waduh, kejiwaan kita rusak. Tapi sebaliknya bisa menjadikan kita berkarakter baik, menjadi agung. Ya, jadi pergumulan persoalan itu bisa menjadi lumpur, ya, mengotori sampai kotoran itu melekat tidak bisa dipisahkan dari batu permata tersebut. Tetapi persoalan juga bisa menjadi sarana mengasah, diasah. Nah, sekarang saudara pilih yang mana? Nah, kalau bagi saudara yang sekarang tertekan, tertindas, terbuang, terkhianati, dihina, tidak punya harapan, wah itu bisa menjadi asahan yang luar biasa. Anda menjadi orang-orang yang sering saya katakan mudah dipindahkan ke surga. Karena orang kalau patah hati itu mudah meninggalkan percintaan dunia. Tetapi saudara, kalau hidupmu senang, tidak memiliki persoalan, everything is okay, running well, berat. Tetapi bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin tertutup. Maksud saya bukan berarti lalu tertutup kemungkinan untuk diasah. Bukan tidak mungkin ada asahan, ada. Saya ini secara ekonomi juga tidak punya persoalan, saudara. Saya punya istri, punya anak-anak, punya cucu, punya keluarga besar. Saya pribadi ini maksudnya. Baik. Tidak persoalan sama sekali. Sehat, sukses studi, bermoral baik. Tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Makanya ada beberapa teman-teman saya memandang saya ini pendeta yang sukses. Mau cari apa lagi? Tinggal bagaimana membuat jemaat tambah banyak, kolektor tambah banyak. Kalau tega yang ngambil uang sebanyak-banyaknya tanpa diharu-birukan, tanpa dipersoalkan orang, karena ini otonomi, bisa. Tapi saya tidak memilih itu. Jalan hidup saya sekarang ini berat. Kenapa? Karena saya memilih jalan berat. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Tuhan Yesus berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu,
menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Saya sudah beberapa kali hari-hari terakhir ini bicara kepada anak-anak saya. Kalian, ya saya katakan kepada anak-anak saya, kalian hanya saya ajak untuk membawa orang pindah ke langit baru, bumi baru. Kalaupun punya kesibukan bermacam-macam, apa usaha, bisnis atau apa-apa, semua harus untuk itu. Saya katakan kepada anak laki-laki saya, Stephen Erastus, aku ingin setiap kegiatan kamu ada di situ, nak. Kamu mewarisi spirit Papa. Menggiring orang, membawa orang ke langit baru, bumi baru. Kurang apa? Ada usaha yang dilakukan mamanya, ada penghasilan lebih dari cukup, untuk makan lebih dari cukup. Semua tersedia, tidak punya persoalan lagi. Tetapi saya memilih untuk berjalan dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara sekarang dalam pergumulan persoalan berat, keluarlah dari persoalan itu. Dengan cara karakter Anda diasah, digosok, diubah. Anda jadi luar biasa. Tapi kalau Anda dalam keadaan yang nyaman, everything's running well, ambillah jalan Tuhan dan Anda akan diasah di jalan itu untuk menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, Anda akan jadi orang yang tidak kokoh, tidak terbentuk. Dalam kenyamanan hidup Anda, dalam zona nyaman Anda tidak pernah terbentuk. Maka saya pilih, seperti lagu tadi, dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, aku memilih bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada kita memilih jalan ini. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Bagaimana Anda bisa bertumbuh kalau saudara mau menjadikan dunia ini tempat Anda rekreasi? Dunia ini tempat kita bertarung, saudaraku, ya. Jadi apakah Anda hidup dalam lumpur kotor, atau Anda mau diasah? Tergantung Anda. Pergumulan persoalan itu bisa menjadi media Anda diasah, menjadi mengkilat. Tapi yang tidak punya persoalan harus berani mengikuti jalan Tuhan, supaya pergumulan persoalan hidup saudara itu menjadi media untuk mengasah saudara. Jadi tidak ada kata pensiun bagi seorang anak Allah. Seorang pendeta itu nggak ada kata pensiun. Kalaupun dia menyerahkan tugas jabatan kepada asisten atau stafnya yang lain, dia tetap harus dalam pelayanan. Kita tidak pernah berhenti diasah.
Saya sering mendengar kok saudaraku, banyak ibu-ibu yang menderita. Secara manusia dalam kedagingan saya marah. Rasanya saya mau mengirim seorang pengacara atau kenalan polisi untuk membela ibu-ibu ini. Tetapi apalah artinya itu, belum tentu juga bisa menjawab. Banyak pria-pria yang sewenang-wenang, atasan-atasan yang sewenang-wenang. Aduh, baru-baru ini saya diingatkan ya, karena ibu itu mencari saya melalui orang, Pak ingat gak sih itu, mana ya, yang ini loh, dia punya suami orang kaya sekali. Kaya sekali. Jadi dia membuat satu tuduhan, waduh luar biasa tuduhannya, yang tidak beralasan, tapi karena punya duit, sampai akhirnya ibu ini dicerai, dan beberapa anaknya diambil alih oleh suami, masih kecil-kecil. Dan ibu ini sekarang disingkirkan begitu semena-mena. Biasa laki-laki mau apa kalau menyingkirkan istri. Aduh saudara, darah saya mendidih. Waduh ini kejam banget. Saya memberi kekuatan kepada ibu ini dengan kata-kata dan kalimat yang biasa saya sampaikan. Semua ada hitungannya kok. Hari ini kamu kuat, kamu menganiaya istrimu sembarangan. Semena-mena dia lemah. Tapi ada tangan yang kuat yang menjadi bapaknya akan membuat perhitungan. Aduh kamu ya. Kamu yang nanti di pengadilan Tuhan, kamu gemetar kamu. Awas kamu. Kalau tidak bertobat kamu binasa. Sebaliknya ibu-ibu yang tertindas ini, tidak apa-apa. Jangan engkau tenggelam dengan masalahmu itu. Jangan engkau memberhalakan masalahmu. Jadikan masalah itu media kau diasah oleh Tuhan. Dan vaksin yang bisa membuat engkau kuat hanya vaksin dari Truth ID. Mungkin ada yang lain, tapi yang saya pasti tahu Truth ID. Yang menggiring kamu untuk menjadi sempurna. Yang menggiring kamu untuk masuk langit baru, bumi baru. Saya juga menghadapi persoalan anak yang melawan orang tua. Ya. Wah itu beberapa kali saudara. Menghina orang tua, tidak menghormati orang tua. Aduh. Seorang ibu yang anak gadisnya berani sampai berkelahi dan gulat ya. Karena anak perempuannya memang belajar ini juga. Belajar semacam kanuragan. Ibunya yang dilawan. Wah, saya berkata kepada ibunya, Bu, kalau aku